Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Apriliani dengan nomor induk mahasiswa 2020 11010079 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Esa Unggul. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang masalah demokrasi. Demokrasi pada hakikatnya merupakan pemerintahan rakyat dari kata demos yang artinya rakyat dan ceratia yang artinya pemerintah. Secara substantif, acuannya adalah prinsip kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, bukan penguasa. Demokrasi lahir di era Yunani kuno sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Saat itu negara kota Athena yang mempraktekannya dengan penduduk hanya sekitar 20-40 ribuan jiwa. Karena jumlah penduduk yang relatif kecil memungkinkan diterapkannya demokrasi langsung. Definisi demokratisasi dapat diartikan sebagai suatu transformasi atau proses untuk mencapai suatu sistem yang demokratis. Sedangkan makna dan substansi kata demokrasi itu sendiri secara sederhana, pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat dalam arti yang relatif agak luas. Demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola, dijalankan dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik tumpu roda penentu berjalannya kepolitikan dan kepemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi merupakan sistem yang bertumpu pada daulat rakyat. Maka nihilisme terhadap daulat elit, daulat partai, ataupun daulat negara, ataupun daulat militer mesti disingkirkan. Masalah demokrasi. Sejak kehadiran negara modern, bentuk demokrasi mensyaratkan adanya pemilu. Dalam pelaksanaan makna sejati, ide demokrasi tetap ingin dipertahankan. Rakyat tetap diakui sebagai sumber kedaulatan. Namun demikian, partisipasi dan suaranya dalam proses pemerintahan diwakilkan pada segelintir kaum elit pada lembaga perwakilan. Melalui prosedur pemilu tersebut, rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, parlemen atau legislatif, dan pemerintahan. Melalui prosedur pemilu dibuat penentuan bahwa pihak yang berhak tampil memerintah harus melalui prosedur kompetisi di mana pemenangnya adalah kontestan yang berhasil memperoleh suara mayoritas dalam pemilu. Masalahnya, dengan sistem pemilihan yang berdasarkan pada suara mayoritas terdapat kelemahan yang krusial. Kekuasaan yang dilahirkan sering tidak adil karena merugikan suara minoritas yang biasanya dipaksa ikut pada keputusan bersama, meskipun tidak disetujuinya. Apalagi jika cara yang berlaku adalah pola hitungan. Suara mayoritas sederhana yang berarti jumlah yang menolak relatif masih amat besar. Masalah lainnya, pemerintahan perwakilan yang dipilih oleh rakyat seringkali mengambil keputusan dengan mengatasnamakan suara rakyat, sehingga kekuasaan potensial menjelma menjadi tirani mayoritas. Meskipun di sisi lain tak hanya tirani mayoritas, namun sebenarnya tirani minoritas dapat juga menjelma mengingat posisi salah satunya atas yang lain masing-masing tidak menjamin adanya kepuasan yang adil. Masalah lainnya adalah karena demokrasi negara modern itu terlalu menekankan pendekatan prosedural institusional dengan indikator hadirnya parlemen, partai politik, dan pemilu. Padahal, jika syarat prosedural tersebut yang jadi ukuran, akan banyak negara mengklaim diri demokratis, meski dalam prakteknya bertentangan atau jauh dari idealitas demokrasi itu sendiri. Akhirnya, penilaian bahwa dalam perkembangannya sejak era Yunani kuno hingga kini, demokrasi belum pernah terwujud sesuai makna ideal apalagi hakikinya. Yang terjadi baru sampai pada sekedar usaha untuk mendekati makna idealnya. Artinya,
Belum pernah ada satupun negara di dunia ini yang telah dan pernah mencapai tahap perkembangan real demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Kesimpulannya, paham demokrasi sama sekali tidak bisa menjamin bahwa warga masyarakat suatu negara yang menjalankannya akan bahagia, makmur, dan adil. Pemerintahan manapun, termasuk pemerintahan yang paling demokratis, tak akan mampu memenuhi tujuan-tujuan ideal tersebut di muka. Bahkan dalam praktiknya, demokrasi selalu mengecewakan dari apa yang dicita-citakan olehnya, seperti usaha-usaha sebelumnya untuk mencapai pemerintahan yang demokratis. Negara-negara demokrasi modern juga menderita banyak kerusakan. Terlepas dari cacat demokrasi, bagaimanapun juga kita harus terus memandang berbagai keuntungan yang membuat terus demokrasi diharapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.